Bapak jelaskan ya supaya kita lebih paham. Jadi metanogen tuh metan, gas metan. Metan tuh HNO3. Nah, jadi metanogen berarti hidup di daerah yang mengandung banyak metan, seperti sampah, tumpukan sampah, kemudian tanah basah. Nah, itu metanogen. Kemudian sifat dan ciri archaebacteria yang lain, pertama genusnya yang tadi ya, Halobacterium, Halococcus. Nah, ini mencakup bakteri yang halofil ekstrim tuh, jadi asin banget, bersifat aerob. Apa aerob? Membutuhkan. Halo? Aerob apa? Membutuhkan. Ayo dong. Aerobik, non aerobik gitu. Ada yang masih ingat SMP? Aerob, air. Bahasa Inggrisnya air. Apa? Apa? Udara. Udara. Aerob tuh bahasa Inggrisnya air. Jadi udara. Aerob tuh jadi membutuhkan udara. Dan heterotrof. Apa itu heterotrof? Tolong. Bakteri. Autotrof, heterotrof. Tumbuhan. Autotrof, heterotrof. Tumbuhan. Ada yang masih ingat? SMP? Autotrof ya Pak, tumbuhan. Ya betul, membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Nah, bakteri genus ini banyak ditemukan di garam laut ya, di tambaknya. Jadi, nah yang tadi penjelasan tadi, penggandaan sel dari Halobacterium yang mengandung karotenoid, air akan berwarna merah. Itu karena itu di sini ada gambar yang lagi pakai garam. Halobacterium dan Halococcus dapat tumbuh optimum pada larutan NaCl. Ini kan rumus untuk garam ya, 3,5 sampai 5 molar serta mampu memanfaatkan energi cahaya untuk metabolisme tubuhnya. Nah, yang ketiga, bakteri termoacidofil. Nah, dalam kelompok ini yang tadi hidup di Yellowstone, gunung berapi yang sangat ekstrim, tapi mereka masih bisa hidup. Nah, di dalamnya juga terdapat wakil autotrof dan heterotrof ya. Jadi bisa membuat makanan sendiri dan tidak. Acidofil, suka dengan asam, ekstrim. Jadi dia hidup di daerah yang asam pun gak masalah buat dia. Kemudian neurofil serta aerob dan anaerob. Nah, gitu. Aerob butuh udara, anaerob tidak membutuhkan udara ya. Oke, selesai itu archaebacteria. Sudah selesai ya. Nah, sekarang eubacteria. Eubacteria lebih maju daripada archaebacteria. Dilihat dari apa? Dilihat dari struktur organel selnya. Nah, ini organel sel ya. Mengenai organel sel, kalian sudah pernah belajar sel belum di kelas SMP? Di SMP pernah belajar belum? Pernah Pak. Organel sel. Pernah Pak. Pernah ya? Coba nih, kalau misalnya lihat di layar Zoom Bapak ya. Masih ingat tidak? Salah. Animal cell aja lah. Salah. Animal open. Tuh yang warna kuning apa tuh? Warna kuning apa? Apa namanya? Tengah-tengah. Inti. Kemudian warna pink apa itu? Salah. Kalau yang kuning anak inti. Kalau yang warna ungu itu anak inti selnya. Maaf ya. Bakteri tidak punya ini. Jadi bakteri dia tidak punya inti sel. Ya, nggak punya.
Nah, kemudian di sini ada yang warna hijau. Warna hijau, kelihatan nggak nih? Warna hijau-hijau. Kelihatan. Apa? Untuk membuat energi dapurnya sel, masih ingat apa? Mitokondria. Oke, bagus, terima kasih. Mitokondria. Bakteri tidak punya, ya. Jadi sekali lagi, satu, inti sel tidak punya. Mitokondria tidak punya. Nah, kemudian yang warna apa nih? Biru muda ya. Biru muda seperti ini. Nah, ini retikulum endoplasma. Dia tidak punya. Jadi apa dong yang dia punya? Bagian-bagian yang sangat sederhana. Kita loncat dulu ya ke sini ya, supaya lebih paham. Sebentar, kita loncat dulu karena sudah. Nih, coba klik. Di sana ada organel bakteri yang lebih lengkapnya. Nah, ini kita loncat dulu. Nah, ini bisa nggak? Bisa kelihatan nggak? Ini Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Baik, lihat nomor 1 nih. Beda sekali dengan sel hewan. Satu, dia punya karboksisom. Karboksisom tuh jadi pengganti ribosom untuk membuat protein, ya. Tapi ini enggak terlalu banyak dibahas lah di SMA mah ya, buat pengetahuan aja. Nomor 2 apa nih? Nomor 2 apa? Kelihatan nggak? Kapsul ya, Pak. Kapsul, betul. Kapsul untuk apa? Melindungi, menempel pada organ yang akan diinfeksinya kapsul tuh ya. Nah, ini. Nomor 3 apa? Bahasa Inggris saja biarin. Nomor 3 apa? Kawal. Sel wall. Dinding. Sel. Yang punya dinding sel siapa? Tumbuhan ya. Tapi ternyata prokariot Salmonella Escherichia coli dia punya dinding sel. Kok sama sih dengan tumbuhan? Nah, itulah yang membedakan kelasnya. Karena dia punya kapsul tapi punya dinding sel juga, tetap aja dipisahkan menjadi kelas yang lain. Kemudian nomor 4 apa? Sel. Membran sel, bagus. Ini untuk mengatur arus protein, karbohidrat, atau zat-zat yang diperlukan oleh bakteri ini masuk keluar badannya ya. Nomor 4. Coba nomor 5. Apa baca itu nomor 5? Flagellum. Flagellum. Nah, ini yang tadi untuk bergerak seperti cambuk. Nah, jadi ekornya tuh dia bergerak-gerak seperti cambuk ya. Nah, untuk alat gerak dia. Nah, selanjutnya nomor 6 apa itu? Motor. Jadi punya alat geraknya. Kalau kita kan motor tuh kayak apa sih? Rantai, kemudian gerigi kan, gerigi, kemudian bensinnya sama. Masya Allah ya, bakteri yang sangat kecil saja ini juga masih diberikan struktur yang sangat rumit. Hook, nah ini pengait ya hook tuh untuk menyambungkan antara flagel dengan badan bakterinya. Nah kemudian ini tilakoid. Kalau tilakoid adanya di fotosintesis ya. Jadi bakteri pun kan tadi ada yang autotrof ya, yang bisa membuat makanan sendiri. Ada lagi yang aerob, membutuhkan udara. Nah, ini diproses di sini di tilakoid. Artinya proses fotosintesis pun bisa terjadi di tubuh bakteri. Tapi tidak semua ya. Kemudian apa nih? Pilus.
Nah, kalau pilus ini nih rambut-rambut di sekitar tubuh bakterinya itu sendiri. Nah, kemudian nomor 10 plasmid. Nah, ini plasmid ya. Ini isinya DNA. Tapi lebih sederhana karena dia bentuknya lingkaran, sirkuler. Masih ingat dengan reproduksi virus? Kemarin siklusnya ada 2 virus tuh. Siklus apa? Halo, tolong. Lisogenik. Liso Sama litik. Sama. Siklus litik sama lisogenik. Sama lisotik. oleh siklus litik dan lisogenik adalah ini, plasmidnya. DNA tapi dia sederhana. Jadi yang diserang oleh virus tuh nomor 10 ya, plasmid. Kemudian satu lagi, nah ini nukleoid. Ini juga sama, DNA juga, tapi tidak dibungkus oleh inti sel. Tersebar saja ke seluruh badan bakteri ya. Jadi dia tersebar. Nah, ini DNA sebetulnya ya. Karena kan tadi padanannya ukuran virus dan ukuran bakteri kan setengah lapangan tenis dan bola tenis ya. Nah, ini setengah lapangan tenisnya tuh seperti ini gedenya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri nih. Mohon maaf tidak bisa sampai lama ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu aja. Gak ada, Pak. Nah, ini yang membuat Bapak khawatir tuh. Ini tidak ada pertanyaan tuh antara bingung dan paham atau tidak kedua-duanya gitu. Jadi yang mana ini? Jadi jangan sampai kita belajar biologi ini tuh hampa ya. Tidak berarti apa-apa gitu kepada terhadap keadaan diri kita gitu. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya, kan tadi ada Archaebacteria. Ya. Dia kan ada di air panas sama di asin. Itu Ya. dia gunanya buat apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi Archaebacteria ini kan sebetulnya balik lagi ke teori evolusi jutaan tahun yang lalu. Bumi ini masih dalam keadaan ekstrim ya, hanya ada air asin dan kondisi yang sangat tidak stabil. Karena itu bahan-bahan yang tersebar adalah sulfur, nitrat, sehingga mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim. Aduh, waktunya sedikit lagi. Tolong dinyalain kameranya. Bapak harus screenshot dulu untuk laporan mengajar Bapak. Tolong dinyalakan kameranya. Mohon maaf. Ya, lebih jelasnya, lebih lanjutnya bisa diskusikan ya di WhatsApp atau langsung japri, silakan. Tolong nyalakan dulu dong. Mau berakhir. 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak pertanyaan. Oke, terima kasih acungan jempolnya. Oke. Tolong dong Anissa, Hania, Gania, Naila. Oke, terima kasih Naju, Anissa sudah. Ainaika udah dari 26 ya. Alhamdulillah. Langsung ke 1 atau lanjut ke belakang 25 hafalannya? Langsung ke 1, Pak. Oke, ya emang gitu ya. 26, 27 sampai 30 baru ke 1. Oke, izin screenshot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut di tempat lain, waktu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.